Ya pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat ini ada spesial. Apa kabar Indonesia Pagi on location bersama rekan kami Kristanti Yosefa yang nanti akan membahas ada teror kotoran manusia yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Jakarta Barat. Aksi teror dilakukan pengendara sepeda motor yakni membuang kantong plastik diduga berisi kotoran manusia dari Jalan Layang Jembatan 5 Pasar Asmk Tambora Jakarta Barat. Kantong plastik berwarna hitam ini pemirsa yang diduga berisi kotoran manusia jatuh tepat di atap toko Pasar Asmk yang berada di bawah Jalan Layang. Aksi teror ini tak hanya meresahkan warga sekitar namun juga membuat atap toko rusak. Menurut salah satu pedagang, teror buang kotoran manusia ini terbilang sering dan pelakunya merupakan orang yang sama. Dirinya berharap kemudian polisi bisa menindaklanjuti kasus ini agar pelaku bisa segera tertangkap. Ternyata sudah sering. Oh, ini bukan pertama kali. Bukan. Lagian niat banget ya. Itu cara membungkus kotoran manusianya seperti apa? Kebayang nggak tuh? Udah males kayaknya ngebayanginnya ya. Makanya ini sangat annoying, sangat mengganggu ya. Betul, sangat mengganggu. Ya pemirsa, kemudian bagaimana sih sebenarnya apa motif yang dilakukan oleh pelaku aksi teror kotoran manusia ini? Kami akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami, Kristanti Yosefa yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat pagi Kristanti, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip Mala dan juga pemirsa, ini para pedagang di kawasan Pasar Asmk digegerkan dengan aksi teror kotoran manusia yang diduga ini dilakukan oleh salah seorang oknum. Nah, berdasarkan rekaman yang viral di media sosial, ini memang pelaku tampak membuang kotoran manusia atau plastik yang diduga berisi kotoran manusia ini melalui jembatan layang yang berada di atas dari Pasar Asmk. Tepat di atas pemirsa. Kira-kira kejadian pada saat itu terjadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di mana pelaku ini sempat berhenti di tengah jalan kemudian membuang kotoran manusia di pasar yang ada di sini. Pada saat itu pemirsa, memang situasi yang ada di pasar ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pedagang sekitar ini memang mengakui bahwa pada saat itu memang tidak terlalu ramai situasi atau suasana yang ada di pasar. Nah, akan tetapi pemirsa, kabar yang kami dengar, informasi yang kami dengar juga, ini memang kejadian ini bukan kali pertama yang terjadi di kawasan Pasar Asmk, di mana ini merupakan kejadian yang sudah berulang kali terjadi. Nah, di mana juga ada titik-titik yang kemudian berdasarkan penuturan pedagang sekitar ini menjadi tempat terjadinya teror kotoran manusia. Saat ini pemirsa, saya sedang bersama dengan salah satu pedagang sekaligus saksi yang ada pada saat itu atau pada saat kejadian. Selamat pagi Mas Denny. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, Mas Denny, ini kan pada saat itu ada ya di sini pada saat kejadian. Bisa diceritakan nggak sih Mas seperti apa kronologinya? Kronologinya ya itu orang itu yang melakukan pelemparan ya dari atas flyover Pasar Pagi ini ya. Dia melakukannya random gitu, dilemparnya gitu. Secara acak gitu. Oke. Di mana Pak titiknya, bisa ditunjukkan mungkin kepada kami Pak? Bisa ini nih ya. Ini kena ini. Ya. Ya ini kena ini ya. Kena terus waktu hari Minggu tanggal 16 kemarin yang itu. Oh, di sini Pak? Iya, di situ ya, di atas kanopi toko itu. Semua kanopi pasti bakal kena itu. Oke, dilempar sama orang itu. Iya, itu juga. Kalau di situ kejadiannya sampai kejadian di situ sampai kanopinya rusak gitu ya Pak ya? Ya, dia dilempar dengan plastik kotoran gitu yang diisi dengan botol aqua 1 liter, kadang 500 mili gitu, 5-6 buah gitu, dimasukin ke plastik. Bisa kotoran manusia atau kotoran hewan gitu, kotoran ayam kayaknya. Oke. Itu pada saat terjadi pelemparan itu mengenai lapak atau kemudian mengganggu penjual atau seperti apa Pak? Ya itu benar, itu sangat mengganggu juga, ngerusak juga itu. Orang itu dirugikan itu, pedagang itu. Kadang kecipratan itu kotorannya, airnya.
ada yang rusak gitu. Semoga ditangkap lah itu orang ya. Berarti sempat mengenai lapak atau pedagang juga? Iya, sangat kena itu. Barang nggak kena ya, jadi nggak rusak ya, nggak bisa dijual. Oke. Kalau kejadian pada saat itu hari apa Pak dan jam berapa mungkin? Tanggal 16 ya, minggu kemarin itu tanggal 16 pukul 16.05 sore hari. Lagi rame nggak saat itu Pak? Untung aja itu nggak terlalu rame ya, udah sore-sore itu. Dia juga random, dia acak dia, kadang jam 3, jam 2, jam 1 gitu. Nah kalau waktunya sendiri tuh kadang sering atau jarang atau seperti apa sih Pak? Atau ada hari-harinya gitu? Waktu sekarang ini ya, hari Sabtu, Minggu, Jumat. Waktu 6 bulan kemarin tuh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia. Terus ini kejadian ini udah puluhan tahun. Oh, puluhan tahun. Dengan orang yang sama bukan Pak? Mungkin bisa jadi orang yang sama. Oke, jadi masih belum diketahui ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Denny. Ya, itu tadi pemirsa penuturan dari salah satu saksi mata. Kalau berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan, pemirsa, memang kejadian ini bukan terjadi untuk yang kali pertama, di mana ada beberapa kali kejadian yang terjadi, dan salah satunya yang terjadi pada tanggal 16 kemarin. Nah, pelaku ini diduga pemirsa merupakan orang yang sama, meskipun juga warga setempat tidak mengetahui siapakah identitas dari pelaku ini. Dan titik-titik di mana pelaku membuang kotoran manusia ini pemirsa, atau melakukan teror kotoran manusia ini, tidak hanya ada di satu titik seperti yang tadi ditunjukkan oleh salah satu saksi mata, tetapi juga ada di sejumlah tempat-tempat lainnya, yang mana ini pemirsa parahnya sampai merusak atau kemudian membuat kanopi atau kemudian toko-toko ini tampak rusak begitu ya, karena akibat adanya teror yang dilakukan oleh pelaku ini. Untuk sementara demikian, Mala dan juga Philip, sampai sejauh ini pelaku ini masih belum tahu siapa dan juga masih belum ditangkap, sehingga memang harapan dari pedagang sekitar ini pelaku dapat segera ditemukan. Baik, terima kasih laporan langsung Kristanti Yosefa on location dari Pasar ASMK. Kita berharap juga bersama-sama ya pelakunya segera ditangkap, karena ini sudah merugikan para pedagang yang ada di sana yang mencari nafkah. Atapnya juga rusak. Iya. Gitu ya. Terima kasih Kristanti Yosefa.